Misalkan hari ini em, materinya bobotnya lebih ke reaksi sama spektro. Oh, sambil mulai aja sebelum kita mulai, dipersilakan untuk teman-teman berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dan dimudahkan dalam proses belajarnya. Berdoa di dalam hati dimulai. Baik, berdoa dicukupkan dan tidak pernah selesai dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Langsung aja buat Rizky bisa dimulai, recordnya juga udah jalan. Selamat belajar ya teman-teman. Oke, terima kasih Fadil untuk pembukaannya. Sebentar ya. Oke, saya screen-nya aman ya. Udah kelihatan. Nah, jadi oke aku buka lagi. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Tubai pada hari ini. Nah, untuk agendanya ya sebenarnya agenda hari ini tuh kita bakal fokus ke yang reaksi senyawa organik sama spektro lah gitu ya. Yaitu reaksi SN1, SN2, S1, E2, dan spektro lah. Ini semoga keburu sampai spektro ya. Nah, karena kan kemarin itu sama Naula udah dijelasin ya dari dasar banget, dari mulai struktur resonansi, delokalisasi elektron ya kan ya, keasaman, kepolaran, terus titik didih, kelarutan dalam air dan seterusnya sampai ke kestrukturannya yaitu tentang stereokimia. Nah, diharapkan teman-teman semua yang eh, sudah paham ya, diharapkan sudah paham sampai ke stereokimianya. Kenapa? Karena di reaksi kimia ini kita bakal banyak banget menggunakan sifat-sifat dari senyawa organik tersebut dan stereokimianya seperti itu. Khususnya di reaksi SN1, SN2, S1E2 nggak terlalu sih. Cuman ya ada beberapa lah gitu ya. Nah, ini juga udah ada yang request sebetulnya di grup dari Melvin ya, Spektros. Nah, ini mungkin aku kebelakangkan dulu karena kita bakal fokus di reaksinya dulu ya. Oke, semoga keburu lah. Nah, jadi aku tuh bakal bahas ini dulu, sorry. Bakal bahas tentang soal yang ini sebelum masuk ke sini ya. Yang 2023 dulu ya. Udah ada jawabannya memang. Karena jujur aku tuh susah banget dapat soal ini. Karena rata-rata kan udah keisi ya. Udah keisi. Terus kayak apa ya. Udah ada jawabannya gitu ya. Jadi nggak apa. Kita coba belajar dari si pembahasannya gitu ya. Oke. Nah, ini soalnya aku izin dari Kak Dwi ya. Udah izin juga. Nah, kita langsung aja lanjutin ya yang 2023 ke reaksinya. Oke. Nah, coba diingat kembali. Di sini kita kan diberikan soal gitu ya. Nah, kita itu harus pandai-pandai gitu ya menentukan apakah dia reaksinya substitusi kah atau reaksinya eliminasi gitu ya. Karena kita tahu secara teorinya konsepnya adalah sesungguhnya reaksi substitusi dan eliminasi itu kan bersaing seperti itu. Nah, makanya ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan gitu ya. Oke. Nah, oke nomor 7. Nah, untuk setiap reaksi berikut jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan reaksi substitusi, nukleofil dan eliminasi. Nah, oke yang nomor 7 dikasih ya suatu struktur senyawa seperti ini gitu ya. Ini udah dikasih stereokimianya juga. Ingat kalau garis baji tebal itu dia mendekati pengamat, garis putus-putus dia menjauhi pengamat. Nah, ya di sini ya simpel aja lah ya. Cuman substrat sama reagen dan pelarut yang dikasih tahu gitu ya. Dan kalor kebetulan. Oh, gampang ini mah ya. Nah, jadi kalau udah banyak banget kata kuncinya gitu ya. Yang pertama substratnya gede substratnya. Ya, kita udah punya nih kata kuncinya substrat besar gitu ya. Nah, yang pertama gede ya karena dia punya thread butil di sini ya. Tersier butil, ada etil ya, bromnya bisa copot gitu ya. Karena ini lebih memudahkan eliminasi. Nah, apalagi si nukleofiliknya, NU-nya ya, NU-min, nukleofiliknya, oh ini ternyata bulky juga. Meruah tuh maksudnya apa ya?
berisi lah ya. Kalau misalnya kalau orang tuh dia berisi gitu ya. Nah, jadi kan agak ribet ya kalau kita nempelin si tebuok. Ini tuh namanya tebuok ya, tersier butil oksida atau tersier butoksida. Nah, ini dalam bentuk ionnya. Oke, tebuomin gitu ya. Si tebuomin ini apakah bisa nyerang ke si Br gitu ya? Nah, ini bisa sebetulnya gitu, tapi sulit karena dianya sendiri bulky dan si substratnya dia bulky. Nah, terus mekanismenya gimana? Oke, coba kalau kita gambarkan ya mekanismenya gitu di sini. Nah, karena kalian harus paham juga ya mekanisme reaksinya seperti apa gitu untuk soalnya. Oke, nah kita punya tadi tuh gini ya. Ini apa namanya? Set set set. Aku abaikan stereokimia ya, nggak dipakai stereokimianya. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu bukan substitusi kan. Kalau substitusi ntar ada yang inversi Walden, inversi retensi inversi baru kita pakai. Yang ini aku abaikan dulu. Satu, dua, tiga. Nah, berarti di sini ada tiga. Ada etil sama brom di sini kan ya? Oke, nah terus dia itu diserang sama si tebuo kan. Si tebuomin ini gini kan, set, set, set. Nah, enaknya adalah, apa tuh? Enaknya adalah itu udah dikasih tahu pelarutnya aseton. Oke, aseton itu gimana? Pelarut aseton itu gini kan ya? CH3, C, double bond dengan O, C3 kan ya? Ini pelarut ya? Ini dia aprotik polar. Ya kan ya? Nah, reaksi aprotik polar, oke. Terus yang bawahnya ada ini, delta ya. Delta T dinaikkan atau artinya ada pemanasan oleh kalor. Oh, ini udah simple ya. Dia menghasilkan reaksi eliminasi. Ini udah benar sih. Nah, tapi coba kita lihat mekanismenya gimana. Nah, ini kalian harus tahu juga, ini tuh dia nggak ada penataan ulang ya. Berarti dia nggak mungkin S1. Karena kalau SN1, S1 itu ada penataan ulang dan kalaupun S1 dia bersanding dengan SN1 biasanya gitu. Nah, yang diserang itu dia pembentukannya di sini. Pasti bakal di sekitar karbon, ini kan karbon alfa ya. Ingat, ini adalah karbon alfa, nah ini kan karbon beta ya. Mengikat hidrogen beta dong. Ini juga ada sih hidrogen betanya di sini ya. Bisa gitu ya sebetulnya. Nah, jadi kemungkinannya itu bisa sih ngambil hidrogen di sini sama hidrogen yang di bawah gitu ya. Betul? Nah, terus gimana? Ingat, ini eliminasi bukan substitusi. Kalau eliminasi, maka ini kita anggap sebagai basa. Ya, ini kita anggap sebagai basa. Kebetulan basa kuat sih. Bagus ya ini. Basanya itu bagus. Apa basa lemah ya? Kalau nggak salah basanya basa kuat harusnya. Ya, karena ini basanya bagus gitu ya. Dan bulky juga, maka kecenderungannya harusnya dia menjadi eliminasi. Nah, di sini kalau kita lihat ini kemungkinan E2 ya jawabannya. E2-nya pada karbon sekunder. Ah, sorry, weak base. Ini basa lemah berarti. Nah, ini basa lemah ya. Basa lemah ini. Karena kalau mau E2, ya kalau mau E2 dia harus pakai basa yang lemah ya. Strong. Oke, yang strong hindered base. Strong hindered base yang dia punya halangan sterik yang besar di basanya. Iya, betul. Oh iya, Deng, bener, Deng. Bener-bener, ini basa kuat ya ternyata. Basa kuat yang dia punya halangan sterik ya. Ini tetap basa kuat betul. Nah, ini bakal ngambil hidrogen yang antara yang ini sama yang ini kan. Tapi kan ini kan gede ya, dia punya ekornya gede. Agak sulit sih kalau ngambil hidrogen beta yang dia ada gugus etilnya. Maka kemungkinannya kayak gini. Aku ganti warna ya. Ini ngambil yang ini, terus yang ininya copot ya jadi living group, terus ini jadi kayak gini. Gitu ya. Tuh yang ini pelarut jangan direaksi sama pelarut tar solvolisis ya. Enggak, itu hanya memudahkan berjalannya reaksi aja gitu ya. Nah, jadinya ketika dia copot, maka kita punya basa kuat hindered itu apa ya? Terintangi lah ya, basa kuat terintangi gitu ya. Karena si basa kuatnya ini gede gitu, jadi terintangi. Nah, terus kalau kita gambar set 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 gitu ya. Set set. Nah, ini kan copot ya. Ini bulkinya si tersier butilnya udah biarin aja. Nah, ini jadi ikatan rangkap ditambah Br min tambah ini tebuo itu jadinya asam ya. Tebuo H ya. Tebuo jadinya ya.
Kan dia udah mengambil hidrogen gitu ya. Gitu. Gitu sih untuk mekanismenya. Maka untuk hasilnya itu akan seperti ini. Produk mayor ya. Ini bakal jadi mayor. Kayaknya full E2 deh harusnya. Mayor dan ya semuanya full L2 karena eh, ya nggak 100% banget sih. Bisa jadi 99,99% ya. Nggak sampai 100 banget enggak sih. Ya SN2-nya trace. Nah, kalau ini kan mayor ya. Trace itu renik. Nah, jadi kalau misalnya kalian maksin SN2, iya ada sih kecenderungannya tapi kecil banget banget banget. Kecil banget. Nah, si SN2-nya itu gimana? Oh, ini E2 ya, sorry. Aku lupa. Ini E2. Eliminasi 2. Nah, terus kalau misalnya dia pengennya SN2 gitu ya, kalian paksain aja ya, jebret gitu ya, serang gitu ya. Nah, si BR-nya copot, bla bla, diganti sama Tebuo, masuk ke situ gitu ya. Nah, apa yang terjadi kayak gini? Kalian lihat aja produknya apakah disukai atau enggak gitu ya. Nah, ini produk yang trace, bukan minor. Kalau minor masih ada kecenderungan dan dia lebih besar kadarnya daripada yang trace. Nah, ini jadi Tebuo. Ini kan ya? Ini, eh, shh, kelem. Nah, si Tebuonya nempel ke sini gitu. Kan ini SN2 gitu ya, Tebuo gini. Set, set, set gitu ya. Nah, kalian lihat aja sendiri gitu ya, udah mah gede substratnya, terus dia maksa masuk lagi. Kasihan ya. Ya gitulah ya. Nah, kayak ini SN2, tapi dia sangat tracerenic banget. Dia bahkan nggak mungkin sih kemungkinan ya. Nggak mungkin. Dia trace atau renic lah. Jadi kayak kecil banget atau trace nama bahasa Inggrisnya gitu. Ya, nah itu nggak mungkin. Oke, itu untuk pembahasannya, yang mekanismenya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Oke, gugus perginya adalah BR minus ya. Hati-hati, ini jangan BR aja, karena ntar disangka BR radikal. Itu lain cerita, beda. BR radikal nggak stabil dan dia nggak bisa jadi gugus pergi, susah. Dia nyerang gitu ya. Dia kalau radikal, sistemnya dia membombardir. Dia nyerang siapa aja yang dia lihat. Oh, ini serang, ini serang. Oh, dia nggak lihat strata sosial atau apa-apanya, dia main nyerang aja kalau radikal gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya, teman-teman. Jadi kalau gugus pergi, tolong yang spesifik BR-nya BR apa? BR min gitu. Jangan BR aja, ntar disangka radikal, nanti salah ya. Atau BR2, salah juga ya. Jangan. Oke. Nah, terus nukleofil basanya ya si tebuomin ini ya, si tersil butil oksida apa atau tersier butoksida. Kemudian gugus perginya baik atau buruk? Baik ya. BR min ya baiklah gitu. Tapi nggak excellent banget sih, tapi biasanya ya baiklah gitu ya, good biasanya. Nah, terus pelarut polar atau polar aprotik, kok polar aprotik, polar aprotik ya teman-teman. Dia aseton kan, aseton. Nah, karena dia pakai aseton, dia nggak punya. Oh, ini mekanismenya di sini udah ada ya, nggak apa-apa. Nah, kan aseton itu gini ya. Nah, hati-hati ya, itu dia polar aprotik, nggak punya hidrogen yang bisa disumbangkan untuk memprotonasi, nggak bisa. Nah, terus syaratnya dia polar protik itu apa? Jadi kalau misalnya pelarutnya polar protik, dia harus punya hidrogen yang terikat oleh atom yang elektronegatif. Oke, jadi hidrogen yang terikat oleh atom yang elektronegatif. Nggak boleh tuh kalau misalnya apa dianggap, oh nggak apa-apa kan ada hidrogen gitu di CH3, copotin aja satu lah nggak apa-apa gitu. Nggak boleh ya. Dia nggak bisa, tetap polar aprotik gitu. Mekanisme utama E2 ya, betul ya, udah dibuktikan juga. Ingat nggak ada penataan ulang. Oke, nggak bisa shift. Kalau shift ya sama aja bohong. Kalian mindahin etil gitu ya, ya sama aja gitu. Nggak ya? Nggak bisa. Biasanya dia seperti itu dan nggak akan ngebentuk apa namanya produk yang lainnya gitu. Ya, nah mekanismenya udah ya, nah, udah dijelasin juga. Mengalami penataan ulang? Tidak ya. Oke, ulang atau tidak? Tidak harusnya. Kebayang? Karena kalau iya, kalian harus ada satu yang dipindahin. Ya. Apakah reaksi mengalami penataan ulang? Tidak jawabannya. Nanti kalau cara jawabnya gimana? Ulang atau tidak ya? Ini tidak jawabannya. Oke? Tidak gitu ya. Struktur minor atau renik jika ada SN2 ya betul. Ya, benar. Ini udah betul ya. Jadi SN2 dia renik atau trace karena dia sangat tidak disukai dan nggak stabil juga ya. Halangan steriknya gede itu ya. Apalagi dibikin konformasi kursi ya. Dan dia saling aksial. Wah udah baku hantam itu. Ya gitu aja.
Oke, coba kita lihat ke bawahnya soal lagi kah? Oke ya, berarti kita hmm, coba kita lihat yang ke kanan ya. Stereokimia udah ya, jadi kemarin udah dibahas sama Naula gitu. Jangan lupa ya, nanti ada produk-produk yang menghasilkan apakah dia campuran rasemat, apakah ngebentuk produk meso gitu ya, harus paham. Oke, ini yang kedua. Oke, oke, oke aku coba gambar lagi ya yang ini. Sip. Nah, ini yang nomor satu deh, aku kasih dulu. Ini yang nomor satu, yang A gitu ya. Nah, kita bakal lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini yang satu A gitu ya. Satu A ini kita bahas UTS 2023 ya. Oke, kita ke yang B. Nah, yang B gimana tadi bentuknya gini. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Backbone-nya lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terus dimetil di nomor tiga. Oke, dimetil di nomor tiga gini. Set, set gitu ya. CL-nya, oke. Nah, hati-hati nih. Kalau udah dikasih tanda seperti ini, ya hati-hati aja. Aku nggak tahu ya. Apakah eliminasi apa substitusi, aku nggak tahu. Tapi hati-hati aja. Kalau udah dikasih clue bahwa dia itu garis biji tebal, mendekati pengamat, bisa jadi ya. Kemungkinannya, kalau substitusi, misal ya, kita tembak aja SN2 misalkan ya. Nah, SN2 itu hati-hati ada inversi ya, inversi konfigurasi. Nah, bisa jadi dibalik nanti ya. Oke. Nah, aku bakal pakai stereokimianya kalau yang ini ya. Jadi nggak boleh diabaikan. Nah, ini stereokimia tetap digambar, jangan kayak garis lurus, nggak boleh. Nanti bingung nentuin konfigurasinya. Ini kan CL. Nah, coba kita lihat. Ini kan cuma gini aja ya. Berarti kita punya ini substrat, ya nggak? Ini kan substratnya ya. Nah, ini apa yang tiba-tiba, wah lemah. Ah, ini pelarut etanol. Ini tidak lain adalah reaksi solvolisis. Pasti substitusi. Gitu ya. Umumnya, umumnya substitusi gitu. Nah, dia diserang sama pelarut sendiri, ya kan ya? Oke, etanol. Kita punya CH2. Oh, sorry, gini aja deh. Maaf. Kita OH-nya di sini. Berarti gini, eh ini C25. Ya, C2H5 gini kan? Benar? Benar nggak? C2H5 kan? C2H5 OH ya, sip. Ya, nah ini nggak ada kasih clue lagi, nggak dikasih panas atau apa. Oke, kita tembak aja, jeder, SN. Gitu. Kebayang? Karena gini sebenarnya. Ini BTW yang putus itu bukan OH-nya putus jadi OH min ya, nggak boleh ya. Ini aku kurang representatif. Coba aku ini lagi kayak gini deh. Ini oh ini halah ya. Ini ya. Nah ini pelarut sendiri. Ini tuh solvolisis jadinya ya. Nah kita pahami dulu bahwa pelarut ini kan dia polar protik ya. Ini protik polar. Nah, kebalik sorry. Nah ini protik polar. Nah si etanol ini protik polar karena ada kecenderungan untuk memprotonasi. Ya, kita tahu, oh berarti ada kecenderungan untuk memprotonasi, gitu ya. Memprotonasi itu apa? Ngasih proton H plus gitu ya. Memprotonasi, gitu. Ya, pakai H plus. Ya, nah sekarang ya coba kamu putus aja. Caranya gimana? Ini kan parsial negatif. Ini parsial positif kan? Ya. Nah, jadi caranya kamu putus aja nggak apa-apa. Yang ini diambil si ini, yang ininya lepas kan ya. Omin ini H plus. Nah, ini bakal jadi gini jadinya. Gimana? Nah, jadi gini. Set, 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 set. Nah, ini CL-nya ditebelin ya, teman-teman. Nah, kamu gambarnya gini aja. Omin nggak apa-apa. C2H5. Kan anggapnya si hidrogennya udah dicopot ya. Gitu jadi H plus. Ingat loh ya, ada H plus. Itu dipakai soalnya. Nah, terus gimana? Ini kan nukleofilik. Kalau nukleofilik bakal nyerang sama yang elektrofilik ya. Nah, elektrofiliknya siapa? Karbon. Nah, ini bukan sistem asam basa, tapi sistem nukleofilik dan elektrofilik. Kalau tadi si Tebuo itu berlaku sebagai asam basa. Dia ngambil hidrogen soalnya, ya, gitu. Nah, terus gimana dong? Nah, abis itu ya bisa diserang dari sini. Aku coba zoom. Nah, ini kita serang. Coba bisa nggak ya? Nah, berarti kan ini ke sini ya. Ganti warna deng.
ungu, oren. Nah, ini. Nah, si Cl-nya lepas tuh jadinya. Ini kan ini ke karbon loh ya, ingat karbon. Nah, Cl-nya lepas. Gitu. Bayang? Nah, coba ingat lagi. Ini tuh gimana ya? Ini tuh kan dia diserang di karbon sekunder ya. Oke, sekunder nih. Umumnya kalau sekunder itu SN2 sebetulnya. Gitu. Nah, SN2 dia serentak. Ya kan? Tidak ada intermediate ya, betul? Kalau ada intermediate kan dia nggak serentak. Intermediate itu dideketin dulu, baru dia putus. Ingat ya, intermediate itu berlaku di SN1. SN1 itu gimana? Jadi si nukleofiliknya ngedeketin dulu karbonnya deket, udah deket, si Cl-nya wah menjauhi gitu. Dia deketin dulu si Cl-nya menjauhi, habis itu dia masuk nembus, nyerang, habis itu Cl-nya copot kayak gitu. Nah, itu yang SN1, dia ada intermediate. Kalau ini nggak ada. Dia langsung serentak, ya, kayak gitu. Nah, langsung saja. Nah, oke. Nah, sekarang eh kita gambar lagi produknya gini. Nah, oke, ini aku tanpa stereokimianya dulu ya. Oke, sama Celmin. Ini kan, nah ini living group. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini kan SN2 ya. Ini melalui jalur SN2. Sebentar. Nah, ini kan SN2. Coba perhatikan, kalau Cl-nya itu mendekati pengamat, kita tentuin dulu deh, mending konfigurasinya. Ini kan karbon kiral, ya, bukan karbol. Karbon kiral. Nah, si karbon kiral ini harusnya punya konfigurasi absolut. Nah, tes dulu ya. Ini kan kiral. Nah, apa namanya? Prioritas pertama pasti Cl dong, ya enggak? Nah, habis Cl, prioritas keduanya adalah karbon yang mengikat karbon lagi, tapi bukan hidrogen ya. Maka nanti prioritasnya gimana? Jangan warna merah lagi, Deng. Ganti ya. Apa ya? Hijau ini. Jangan pink. Ini kan nomor satu, ya kan? Ini kan nomor dua ya. Terus ini nomor tiga. Hidrogen dianggap membelakangi pengamat, nggak apa-apa. Itu lebih mudah, ya. Muternya gini ya. Satu, kedua, ketiga ya. Satu, kedua, dua, ketiga, sorry. Terus tiga ke satu. Itu muternya. Oke, kayaknya pusing. Mending aku pisahin aja ya, biar kalian bacanya inilah. Sorry, ini aku mending gini aja, bikin baru lagi aja. Takut pusing soalnya. Ini kan set. Nah ini gini, set. Nah, tebelin ya. Nah ini penting loh ya, ntar di Fisher hati-hati. Di Fisher itu kalau nggak teliti itunya udahlah dead end. Nah ini nomor satu, ini nomor dua, nomor tiga kan. Nah ini muternya gini kan, benar? Gini kan. Oke, konfigurasinya apa nih? Searah jarum jam, rectus. Kebayang? Ini kita pastiin dulu lo ya, takutnya produknya itu tetap aja rectus itu ya kan kita nggak tahu ya. Nah, kita cek sekarang ya. Nah, habis ini kita rotasi. Terjadi inversi, namanya itu inversi Walden ya. Nama orang ya, penemunya Walden, Bapak Walden. Nah, Bapak Walden gitu, nah akhirnya gini, set. Nah, ini kan jadi putus-putus. Gitu. Ya, ini stereokimianya. Cek lagi ya, kita tentuin. Bener nggak ya, masih R gitu ya? Hmm. Ini kan tetap nomor satu ya, nomor dua, nomor tiga kan. Nah, coba perhatikan di sini. Coba perhatikan. Yang ini tadi kita anggap hidrogennya membelakangi pengamat kan. Kita anggap dia putus-putus hidrogennya kan. Kebayang nggak? Jadi kan kalau ini gini set. Ini aku tebelin dulu ya, Cl. Nah, terus hidrogennya gimana ya? Gini lah, suka-suka ya. Terus sisanya sejajar jarum jam lah. Sejajar jarum jam. Apa sejajar jarum jam? Maksudnya bukan sejajar jarum jam. Sisanya itu apa namanya? Sejajar bidang kertas. Sorry, kurang bagus. Ya, gini harusnya. Maaf ya. Nah, ininya di sini CL. Ini kan sejajar jarum jam. Ini pus-pus kan ya? H kan. Nah, kan udah nentuin ini R1 lah. R1, R2. Nah, R1, R2 itu beda ya, beda rantai. Eh, ini kita anggap R1 lah ya. Ini R1. Nomor 2 itu R1. Ini kita anggap R1. Yang tiganya kita anggap R2 ya. Nah, jadi muternya ke R1 ke R2 kan. Oke. Nah, ini kan enak banget ya. Kalau kita gambarnya kayak gini ya langsung aja muter gitu. Swing. Nah, hidrogen udah lah nggak guna ya. Tembus aja. Nah, ini kan R. Ya enggak? Ya, R kan.
Tapi kalau misalnya inversi Walden tuh gimana? Ya gini. Sorry. Ini ditukar. Buktiin dulu ya. Ini bisa, ini enggak dia inverse atau enggak ya? Nah, hidrogen maka putus-putusnya di sini. Nah, kita kan tidak pernah tahu. Nah, tentuinnya gimana sama. Ini kepanjangan banget nggak apa ya. Ini hidrogen abaikan aja, tenang aja, nggak usah dikasih nomor nggak apa-apa sebetulnya. Tapi harus perhatikan bahwa dia si hidrogen di depan ya. Sama caranya, ya kan? Ini kan si apa namanya? Si apa ini etoksi ya? Etoksinya tetap muter ke yang ke nomor 2. Tetap muternya gini. Itu hidrogen tabrak aja, nggak apa-apa. Gini kan? Kebayang? Tetap R kan awalnya. Awalnya R. Coba perhatikan awalnya R karena dia searah jarum jam. Cuman karena hidrogennya, ya lihat hidrogennya di depan itu nggak boleh gitu. Dia nggak penting gitu ya. Yang penting itu si etoksi. Kita rotasi sebetulnya. Cuman rotasi nggak akan aku gambar ya. Karena kalian udah tahu, oh bahwa dia itu rotasinya R, inverse aja. Oke, berarti dia S. Kebayang? Gitu ya caranya. Maka kita dapat yang tadinya R jadi S gitu ya. Ini inversi. Kebayang? Inversi Walden seperti itu. Ya. Nah, tinggal kasih nama sendiri lah ya, namanya seperti apa ya seperti itu. Nah, kita cek dulu ya. Ini ada pembahasannya. Hmm, nah ini coba kita nggak tahu ya. Nah ini, ah SN1 jawabannya kan ya. Nah kita coba lihat dulu ya. Nah gugus perginya itu Cl minus, jangan lupa. Nuklofil basanya itu C2H5OH ya. Sebenarnya itu kan ada hidrogennya ya udah buang aja C2H5O- aja biasanya gitu. Ya, gugus perginya baik atau buruk? Baik, ya. Cl-min baik. Pelarut protik atau polar protik? Polar protik, betul. Mekanismenya SN1. Nah, coba kita lihat apa bedanya dengan SN2. Nah, jadi aku kan SN2 ya yang tadi. Nah, ternyata yang di sini tuh mengalami SN1 karena berdasarkan kestabilan karbokationnya, dia harusnya apa namanya? Dia harusnya itu lebih stabil dalam posisi tersier kan. Kebayang? Kebayang? Lebih stabil dalam posisi yang tersier. Ya. Nah, sedangkan yang ini kan ini langsung main serang aja ya. Itu kalau kalian ngerjainnya seperti ini harus hati-hati juga karena pembentuk karbokationnya di sini bisa mengalami shift, metida shift. Kebayang? Nah, makanya produk yang dihasilkan SN2 itu sebetulnya dia sangat kecil sekali. Bahkan dia bisa trace, ya. Nah, yang ini adalah produk yang trace-nya. Oke, karena di sini aku nggak melakukan penataan ulang ya. Karbokation yang apa namanya teritunya nggak benar-benar nggak stabil lah. Dia trace banget, bahkan hampir nggak ada gitu. Nah, berarti gimana? Ya mau nggak mau berarti kita harus melakukan SN1 sekarang ya, pakai shift. Nah, SN1 gimana? Yang SN1 maka kita gunakan gini. Gini, ini kan? Nah, ini Cl min, Cl. Nah, terus diserang sama sini. C2H5 kan ya. Nah, ini itu tuh copot dulu ya. Ini copot dulu. Ini dicopot. Ini belum diserang dulu ya, guys. Ini kita pembentukan karbokationnya dulu. Kan gini ya. Nah, ini kan plus. Nah, karena dia ada positif di sini, terus ini tuh ada metil kan. Nah, ingat karbokation dia lebih stabil dalam posisi tersier. Nah, yang ini kalian pindahin ke sini. Shift. Si muatannya pindah. Nggak boleh gitu ya. Sebenarnya muatan positif itu dia bukan pindah, tapi dia apa ya artinya kayak dia kekurangan elektron di wilayah itulah. Tapi bukan berarti muatan posisinya pindah. Jangan dipindahin ya. Tapi tetap yang mindahinnya si metil. Nah ini metida shift. Dia mengalami metida shift. Oke. Nah ketika udah mengalami metida shift, barulah di sininya kita pindahin karbokationnya positifnya di tersier. Sedangkan yang metilnya pindah ke sini kan ya ke nomor 1, 2, 3, 4, karbon nomor 4. Nah, baru boleh kalian serang sama si OC amin. OC2 amin. OC2H5 min ya. Serang ke sini set gitu. Set set set. Set. Nah, ini OC2H5 kalem. Ini terlalu ini ya. Nih, set.
Nah, berarti kita punya O. Eh, ini C2H5 lah. O C2H5 gitu. Tetap O yang nempel ke sini. Nah, di sini karena dia itu pembentukan karbokationnya planar dan sebetulnya si apa ion etoksi ini dia bisa menyerang di dua arah sebetulnya ya. Bisa nyerang ke atas sama ke bawah. Nah, karena dia bisa menyerang ke atas sama ke bawah, ya, harusnya campurannya produknya dia jadi rasemat gitu. Ya. Nah, yang ini tuh ada dua. Yang satu dia seperti ini, putus-putus ya. Oh, C25. Karena dia dari atas misalkan. Nah, kalau yang dari bawah kita punyanya ini. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita tentuin sebenarnya produk aslinya yang mana. Ini kan kita pakainya SN1, ya enggak? Yang atas kan SN2 gitu ya. Ini SN1. Nah, yang atas karena udah disebut tadi berdasarkan kestabilan karbokation yang dibentuknya dia sekunder, terus kalian main nyerang aja gitu diserang. Nah, itu harus hati-hati. Dia nggak disukai pembentukannya. Maka ini dia sangat trace sekali gitu ya. Renik. Bahkan bisa jadi nggak ada ya atau sangat trace sekali. Kalau ada pun 0, berapa persen lah, 0,00%. Nah, yang mayornya adalah ini si SN2 ini mayor. SN2, SN1 sorry. Nah, ini mayor. Ya, maka pembentukan ini lebih disukai. Karena apa? Karena karbokationnya stabil. Ya, ini adalah pembentukan karbokation gitu ya. Kalau yang tadi kan kalian nggak ngelihat gitu apakah dia stabil atau enggak kan. Dia sekunder kan karbokationnya. Nah, ini berdasarkan pembentukan si karbokation. Karbokation tersier lebih stabil ya, lebih stabil dibanding karbokation sekunder gitu. Nah, sekarang kesimpulannya ini untuk ilustrasinya kalau misalnya kita punya karbokationnya itu tersier kan planar ya ini planar ya dia tuh gampang banget diserang dari atas ataupun dari bawah sedangkan kalau yang sekunder plus ini yang sekunder dia harusnya nggak planar sih planar ya nggak bisa maksain planar banget gitu tapi ya dia bisa dikatakan planar sebetulnya. Cuman di sini kan nanti ada inversi Walden ya. Kenapa? Karena ini harus diserang dari depan aja atau dari belakang saja. Maka akan mengubah konfigurasinya gitu. Ya, kebayang nggak? Jadi kalau misalnya si nukleofiliknya nyerang dari depan, itu nggak sama konfigurasinya dengan yang nyerang dari belakang. Bakal beda gitu ya. Nyerang di sini atau nyerang di sini kan. Hasilnya beda. Hasilnya bakal beda yang depan sama belakang. Konfigurasinya. Hasil beda untuk R dan S. Oke. Nah, sedangkan yang ini enak. Yang si planar ini tuh, ya aku visualisasikan lebih bagus lah. Si planar ini tuh, dia enaknya kenapa? Enaknya adalah bisa diserang dari atas atau bawah. Dua-duanya deh, maksudnya bukan atas atau bawah. Dua-duanya ya. Jadi si nukleofilik, ganti warna bosan. Si nukleofiliknya ungu. Nah, dia nyerang itu min. Nah, dari atas atau dari bawah, ya kan ya? Maka nanti hasilnya rasemat. Maka nanti menghasilkan campuran rasemat gitu. Bayang? Ini berlaku untuk yang radikal juga, ya. Yang radikal juga seperti itu. Maka produknya mayornya ada dua, ya. Oke, nah reaksi mengalami penataan ulang, iya, ya. Ternyata dia mengalami penataan ulang karena kenapa? Ingat pembentukan karbokation C plus tersier lebih disukai. Maka dia harus melakukan metida shift, pergeseran metil, ya, gitu. Ya, nah sebetulnya itu berkompetisi sih sama eliminasi sebetulnya. Eliminasi ada berapa persen bahkan kecil banget atau bahkan sama sekali nggak ada gitu. Oke, ini SN1 ya udah betul. Sip, lanjut. Ah ya, nah ini yang reniknya sebenarnya yang SN itu nggak ada ya. Jadi sebenarnya ini kita jawabannya itu salah guys. Kalau menganggap bahwa dia itu kemungkinannya renik itu salah ya. Yang aku kasih tanda deh. Nah yang ini salah ya. Nah
Oke, nah sekarang kalau misalnya produknya minor atau yang reniknya gimana? Nah, kalau yang reniknya dia mengalami eliminasi aja ya, maka kita punya seperti ini, gini-gini. Terus kan kalian maksa si CL-nya putus kan biar jadi kata rangkap. Bisa sih, cuman nggak enak gitu. Kenapa? Karena coba deh, misalnya eliminasi ya, eliminasinya pasti, oh ya S1 juga, karena dia penataan ulang. Bakal kayak gini, 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 dan adanya di sini. Ya nggak? Walaupun ini stabil sih jujur, karena berdasarkan aturan Zaitsev, dia kan lebih tersubstitusi alkenanya. Ini stabil, betul. Cuman masalahnya ini tuh minor ya, bahkan renik. Aku nggak tahu kalau dikasih tahu persentasenya mungkin bisa kita hitung. Tapi ini bener-bener minor ini. Atau bahkan renik lah. Minor atau renik lah. Aku nggak terlalu hafal ya berapa persentasenya. Dia melalui S1. Dia ada penataan ulang? Ada. Ya, karena tadi pembentukan karbokationnya seperti itu. Gini, 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 gini. Nah, kalau yang eliminasi itu, ini si Cl. Nah, itu kan tadi ada siapa? Si O, C2H5 kan. Nah, ini jadi basah. Jadi basah ini. Karena dia ngambilnya hidrogen, bukan klor. Ya. Nah, ini kan alfa ya. Ini karbon alfa, betanya di sini. Karbon betanya di sini sama di sini kan. Tapi ini nggak ada hidrogen kan karbon betanya. Makanya ini harus shift. Kalau misalnya si ininya eh ya lah. Nah, jadi kalau misalnya ini copot, kan karbokation dulu ya. Nah, aku gambar satu-satu deh. Ini karbokation dulu. Ini. Nah, copot positifnya di sini kan. Ini metida shift ke sini kan. Nah, jadinya gini. Set, set. Nah, positifnya di sini kan. Nah, di sini baru kita punya hidrogen lagi. Hidrogen betanya beda lagi. Hidrogen betanya berarti yang atas, yang bawah, sama yang ini ya. Ini ada hidrogen beta ya. Di C ini. Ini hidrogen beta. Ini karbon beta, karbon beta, karbon beta punya hidrogen beta dong. Iya. Ini punya hidrogen. Sorry. Yang bukan merah yang ini maksud aku. Merah yang atas ya. Nah, yang ini. Dia punya hidrogen beta di sini. Gitu ya. Makanya dia ada banyak. Ini H, ini H, ini H. Banyak lah gitu ya. Nah, yang ini cuma satu hidrogen. Nah, ini pilih salah satu sih. Cuman kalau yang mayornya, minor yang mayornya gitu ya. Renik yang mayornya pasti beta yang ini. Beta satu. Ini beta satu, beta 2, beta 3. Pasti ambil yang beta satu gitu. Karena dia lebih stabil kalau ngambil yang ini. Jadi kata rakapnya bakal ke sini. Jadi kita punya kata rakapnya kuning, kuning apa? Oranye. Nah, ke sini set gitu ya. Jelek ya. Sorry. Ini gini ikatannya set gitu ya ke sini ikatan rangkap karena si ininya diambil sama si ini si OC2H5 kan tadi ingat dia bisa memprotonasi mendeprotonasi ini deprotonasi. Nah, terus akhirnya dia mendeprotonasi gitu ya. Ngambil hidrogen terus udah eliminasi gitu. Ngambil hidrogen eliminasi ikatannya pindah ke situ. Jadi kita punya double bond. Gini ya. Dan sayangnya ini minor. Nggak terlalu bukan nggak terlalu banyak bahkan bisa jadi renik ya. Ini minor. Kebayang? Gitu. Oke, lanjut. Uh, Oke, kita lanjut lagi. Oke, nanti kita bandingin ya. Aku belum melihat full detail yang bawahnya jawabannya apa. Kita bandingin. Benar nggak jawabannya? Kalau salah, kita lihat kenapa kita beda gitu ya jawaban sama yang pembahasannya. Oke, kita lihat dulu yang ini. Soalnya ini ada benzen, ada metil, alkohol gitu ya. Nah, ini. Oh, ini nih, ini H plus ya, ini H plus ya. Bukan H min, bukan. Bukan hidrida ini, bukan. Ini H plus. Ini kalian lihat ini kurang ini ya tanda ya dia ya gitulah. Ini H plus ya asam berarti dalam kondisi asam. Terus ada NH2 min. Oke, pelarut DMF. Nah, DMF itu dimetil formamida. Ya, nih aku gambarin dulu deh. Struktur sama pelarutnya ini harus paham. Oke, ini yang satu b ya, kita ke satu c. Oke, ke satu c. Ups. Nah, yang C. Kita punya benzen. Inilah ya, sederhana aja lah. Terus satu dua tiga. Oh ya, oke. Kita punya gini, gini, gini. Ini alkohol, ini metil ya. Saya metilnya kalau nggak ditebel-tebelin nggak apa-apa sih.
Karena bukan itu yang tersubstitusi ya. Gini kan? Nah, oke, ada H plus H2O berarti dia diasam dulu, diasamkan, kemudian NH2 min. Nah, ini bahasa yang sangat kuat. Bahasa yang sangat kuat. Tapi ya bahasa yang sangat kuat. Oke, oke, paham. Nah, ya, ini kemungkinan berarti kalau gini kan protonasi dulu. Ini harusnya ini nggak sih? Eliminasi ya kemungkinannya ya. Iya. Nah, kita coba dulu ya antara eliminasi sama substitusi nih. Kita coba eliminasi dulu. Kita lihat pembentukan karbokation yang lebih stabilnya yang mana. Nah, itu kan ada DMF. DMF itu dimetil formamida namanya. DMF itu gimana strukturnya? Oke, dimetil formamida. Ini. Nah, gambar dimetil formamida. Formamida itu dari formaldehid, berarti dia ada aldehid. Iya kah? Nah, iya ya, dimetil. Nah, gimana dong? Ada dimetilnya. Nah, berarti ups, sorry, sorry. Kalau dimetil formamida, DMF. Wait, sorry, dimetil formamida apa dimetil furanosida ya? Wait, aku cek lagi deh. DMF, pelarut DMF itu harusnya itu sih. Eh, dimetil formamida. Iya ya, dimetil formamida betul betul. Sorry, overthinking. Dimetil formamida ya. Ini dimetil formamida. Nah, ini mikat nitrogen. Iya ya kan amida ya. Nah, baru dimetilnya di sini. Oke, nah hati-hati kalau melihat pelarut seperti ini, walaupun ada hidrogen di ujung, tapi ingat dia aprotik polar ya. Dia nggak bisa memberikan hidrogennya. Kenapa? Nggak akan stabil nanti. Ini kan aldehid. Aldehid terus kalau hidrogennya copot jadi CO-. Itu nggak bisa ya. Itu nggak akan stabil. Nah, ini dia masuknya ke aprotik polar. Oke. Nah, ingat tuh pelarutnya aprotik polar. Oke, kita identifikasi dulu deh. Jangan langsung menghakimi, oh dia eliminasi, oh dia itu substitusi gitu ya. Yang pertama, pelarutnya aprotik polar. Yang kedua, substratnya ya lumayan agak bulky sih. Nah, terus ada lagi nggak kata kunci yang harus kita ketahui? Oke, nah coba kita lihat di sininya. Ini ada H plus ya, H plus H2O NH2 min. Oke, nah, berarti di sini ada kata kuncinya H plus dalam air ya, maksud asam dalam air sampai NH2 min. Tapi nanti urutin ya, ini nomor satu, ini nomor dua ya. Kalau bisa berurutan. Berarti langkah pertama protonasi dulu. Kalau dari petunjuknya ya. Ini protonasi dulu. Nah, habis protonasi yang kedua baru NH2 min itu ada dua pilihannya. Bisa tersubstitusi atau bisa mengambil hidrogen. Kebetulan ini bahasa yang kuat banget. Bahasa yang bagus dan kuat banget. Bahasa kuat, bagus gitu ya. Bahasa yang kuat. Nah, kita cek dulu petunjuknya. Yang pertama, kalau ini primer ya, hidroksil primer, hidroksida primer, karbon primer kan ya, betul? Benar nggak? Ya, primer ya. Nah, yang pertama kalau karbon primer, bahasanya kuat, strong, unhindered ya. Primer, strong, unhindered. Maka mekanismenya ada dua yang kemungkinan, SN2 atau E2. Nah, di sini, oke. Nah, ternyata kalau kita menggunakan bahasa yang kuat yang tak terintangi, untuk substratnya yang primer, kecenderungannya antara SN2 sama E2 mana yang mayor? Yang mayor itu adalah SN2 di sini. Kebayang? Nah, kenapa? Karena coba, walaupun di sini ada protonasi ya, ada protonasi, maka kita memprotonasi dulu si OH-nya menjadi H2O. Kenapa? Itu adalah untuk si apa namanya? Dia itu lebih stabil dilepaskannya berupa H2O bukan OH-. Kebayang sampai sini? Kayak ini coba dulu ya kita eh, prediksi gitu ya mekanismenya. Nah, ups. Kok ini? Sorry. Oke, kita gambar benzen set 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 ya, set gitu ya. Metil. Hmm. Abaikan stereokimianya. Nah, sekarang coba kalau H plus dulu ya. Sini kan, ambil kan. Nah, kita punya gini-gini set 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 set. Nah, gini kan. Nah, masalahnya pertanyaannya adalah ini kan udah jadi OH2 plus. Kalau dia copot itu tuh karbok
apa ya karbokationnya bakal masuk ke ujung kan, masuk. Dia bakal adanya di karbon primer. Bayang? Nah, ketika dia copot, ini kan copot berarti kan gini diambil ya. Elektron di karbonnya diambil sama oksigen gitu ya. Kan aku positif gitu, aku butuh elektron. Lepas si H2O-nya plusnya si H2O-nya plusnya copot, maka dia akan menghasilkan apa? Gini. Sorry kalau jelek ya. Gini, gini. Nah, kita gambar dulu ya. Gini. Set. Nah, terus set. Nah, ini biarin aja. Sorry, itu udah nggak ada ininya ya. Gini, set. Nah, ini plus kan, karbokationnya di sini. Datanglah si NH2-. Weh, aku pengen ini, pengen ada yang positif dia. Set, nyerang sini. Masuk. Udah deh. Berarti kita punya gini ya. Set. Set, 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 NH2 gitu. Ya. Oke, dan ini mayor ya. Nah, oke kita coba yang eliminasi nih. Yang minornya, ini kan mayor. Ini mayor melalui SN2 ya. Oke, ini SN2. Nah, berarti kita udah tahu ya kalau misalnya yang ini nomor duanya gimana? Dia langsung substitusi. Nomor duanya substitusi. Nggak ada penataan ulang juga, nggak bisa. Soalnya kalau penataan ulang kamu mindahin metilnya ke sini, ya nggak? Kan jadi sekunder ya. Sebenarnya bisa sih jadi sekunder. Ini produknya yang mayor tetap SN2. Nah, sekarang kalau SN2, ingat dia nggak ada penataan ulang. Itu ke SN2. Oke. Nah, tapi coba kita perhatikan. Ya, uniknya adalah ini ada cincin benzen kan? Ini cincin benzen kan? Ingat kalau cincin benzen dia bisa resonansi. Benar nggak? Nah, gimana kalau misalnya kita iseng deh gitu ya. Nah, gini. Ini ya. Set. Gini kan positif. Nah, kita misalkan metida shift gitu ya. Metida shift penata ulang. Set gitu ya. Nah, jika dia mengalami metida shift, maka produk intermediate dulu ya. Si intermediate-nya itu si karbokationnya bakal deket sama yang beresonansi kan. Bener nggak? Di sini kan. Kebayang? Ini kan gini ya. Bener ya? Nah, masalahnya ini bisa masuk nggak kira-kira? Masuk ke dalam terus putar-putar di dalam. Kebayang nggak maksudnya? Ini kan nih positif kan. Dia ada elektron nggak? Ada elektron nggak ya? Nggak ada kan? Nah, kalau misalnya kayak, oh resonansi gitu ya. Ah, iseng aja. Pindahin ini ke sini, set gitu. Masuk ke dalam gitu ya. Gitu. Kita lihat kayak gimana bentuknya. Gini berarti. Nah, ini kan positifnya di dalam ya. Di mana? Ini kan ikatan rangkap jadinya kan. Ya nggak? Ikatan rangkap nih. Set. Terus positifnya dalam gitu. Ini. Terus negatifnya di sini. Di sini. Terus start puter-puter gitu. Puter-puter ini ke sini. Ya kan? Positif ke sini. Gini. Gini ya kan ya? Terus karena dia pindah ke sini, positifnya ke sini. Terus yang ini pindahin ke sini gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah, coba perhatikan. Oke, misal pindahin ke sini nih. Gini, terus positif ke sini. Sedangkan yang ini di sini kan, set. Plus, balik ke sini gitu. Nah, ini agak hati-hati ya, karena kalau misalnya ini ngebikin ikatan rangkap di luar cincin itu nggak disukai. Tuh yang itu sebenarnya gimana ya? Ada sih kalanya kita emang harus tahu kalau misalnya dia stabil ada resonansi gitu, tapi nggak sampai keluar setahuku, nggak sampai ikatan rangkapnya nggak sampai ke aromatik gitu, karena agak nggak suka gitu kalau misalnya elektron pi yang ada di aromatiknya terus dia keluar tiba-tiba jadi apa alkena sedangkan di dalamnya muter-muter dalam. Nah, itu kurang disukai sebetulnya. Jadi resonansi pun harus diperhatikan, dia lebih disukai muter-muter di dalam ya, lebih disukai muter-muter di dalam, apa delokalisasi dalam cincin gitu ya, gitu. Kalau tiba-tiba jadi alkena gitu ya keluar cincin, nah itu kurang disukai, lebih disukai delokalisasi dalam cincin. Delo
Gitu. Tapi kalau misalkan punya pendapat, punya opini atau apa, boleh didiskusikan ya. Siapa tahu yang kalian lebih tepat gitu ya, dapat insight gitu dalam cincin ya. Nah, boleh sebetulnya diputar-putar dalam cincin boleh, asal tadi bolehnya itu ke atom atau ya ke atom, ke ikatan, tapi jangan ikatan yang rangkap dalam cincin keluar gitu. Biasa kayak nggak gitu harusnya. Nah, sekarang coba yang ini. Kita lanjut ya, eliminasinya belum kan? Nah, eliminasinya, hmm, oke. Nah, eliminasinya coba kita, harusnya nggak ada penataan ulang ya. Oh iya, ada yang benar, itu nggak ada penataan ulang. Nah, berarti kita gambar yang eliminasinya nggak boleh pakai penataan ulang. Ya. Nah, gini, 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 gini. Nah, ini kan Kak, sorry. Ini udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Gini kan positif. Nah, kalau, nah ini nggak ada penataan ulang. Ini langsung aja bakal tereliminasi ngambil hidrogen beta yang di sini. Ya nggak? Hidrogen betanya diambil sama si siapa tadi teh? NH2, nah jadi NH3 gitu ya. Sorry. Hidrogen bukan beta. Hidrogen gitu ya. Nah, diserang sama si NH2 min. Karena kalau misalnya dia bersifat sebagai basa gitu. Ngambil ini kan, ikatannya gini kan, set gitu. Nah, maka jadi kita punya kayak gini. Ups. Dia lebih menyukai SN2 harusnya. Gini, 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 terus gini ya double bond gitu. Ini minor, minor. Dan yang atas itu tidak disukai ya, jadi hati-hati. Ini yang kurang disukai sebetulnya. Ini kurang disukai. Eh, sorry. Jadi yang mayor minornya hanya dari SN2 dan E2 gitu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ingat kenapa kita bisa mengidentifikasi dia sebagai apa SN2. Oke, yang ini deh identifikasi lah. Oke, identifikasi di sini. Nah, yang pertama tuh dari substratnya dulu. Identitas. Identifikasi. Yang pertama substratnya, alkoholnya ya. Kita fokus di alkoholnya. Substrat si OH-nya ini kan dia berada C primer kan. Nah, yang kedua dia itu nukleofiliknya strong unhindered. Ya, strong unhindered itu artinya apa ya? Kayak eh inilah aku tulis ini. N-umin yang tak terintangi. N-umin yang tak terintangi atau basa yang tak terintangi gitu ya. Artinya nggak ada halangan sterik gitu, tak terintangi. Terus yang ketiga pelarutnya. Nah, ini ada nggak kata kunci pelarutnya? Oh, nggak ada. Ya udah. Strong unhindered base ya SN2 dan E2. Mayornya SN2 ya. Nah, biasanya pelarutnya yang protik ya. Protik polar. Aprotik maaf. Maaf. Tadi tadi kan formamida ya, aprotik. Formamida, aprotik polar. Tapi dia polar gitu. Karena dia formamida gitu. Oke, nah kita lihat ya. Nah, di sini ya aprotik polar ya. H2O Gus pergi, ya betul. Ini lebih disukai ya. Maka tadi harus pakai asam dulu untuk protonasi. Tapi tetap SN bukan eliminasi. NH2 min, ingat NH2 min ya. Gugus perginya baik, iya. Gugus perginya H2O baik ya karena stabil. Pelarutnya polar atau aprotik, aprotik. Lanjut. Oh, udah. Ini salah. Nah, kita itu server sebelah itu spektroskopi. Nah, mekanisme utamanya apa SN2 ya, betul. SN2. Oh, mekanismenya kan digambar ya. Oh, ya udah. Reaksi mengenai penahan ulang tidak ya? Karena SN2 nggak ada penahan ulang. Struktur produk minornya ya dia ikatan double bond gitu. Oke, nah sekarang nih menantang. Sampai sini aman dulu nggak kira-kira? Lupa nanya, sorry. Sampai sini aman dulu nggak? Kalau aman ketik dua deh, dua. Kalau mau nanya, tanya ya. Karena tanya aja, siapa tahu kalian punya insight sendiri atau punya pemahaman sendiri, nanti silakan didiskusikan. Rizky, aku mau nanya. Boleh. Mau
Boleh tolong jelasin lagi nggak yang penataan ulang? Yang mana? Masih bingung. Iya, penataan. Jadi kayak kita nentuin itu tuh ada penataan ulang apa enggak tuh gimana sih? Oh, Bingung. biasanya dari kestabilan karbokationnya sih. Putdel ini ya yang nanya. Biasanya gitu. Sebentar ya, kalem. Kita lihat lagi. Oh, oke, ada yang nanya sebentar. Soal yang ini bukan tetap bisa stabil pun angka duanya kalau muatan positif. Iya, sebenarnya itu tuh betul juga sih. Tapi gini, Pin, masalahnya. Kalau kamu perhatikan si gugus fungsinya, itu kan terletaknya di karbon primer ya. Nah, kita balik lagi. Saya benar, argumen kamu tuh benar ya, bisa apa namanya bisa dipertanggungjawabkan karena ada beberapa konsep yang itu tuh benar kepake. Sebentar. Nah, sorry. Oke, coba kita lihat lagi deh. Oke, bentar ya, kita yang penataan ulang dulu. Yang penataan ulang yang ini ya berarti. Ini metode shift. Oke, ya enggak? Nah, jadi gini, kan kita tahu kalau ini tuh dipengaruhi oleh kestabilan karbokation kan. Nah, yang pertama kita harus paham dulu kestabilan spesi karbokationnya. C plus ya karbokation itu. Nah, jadi kalau dari kestabilannya, urutan kestabilan. Kalau kita punya sekunder, tersier, dia lebih stabil kan dibanding yang sekunder ya. Nah, lebih stabil juga dibanding yang primer. Ya enggak? Dan lebih stabil daripada yang metil. Nah, ini CH3+. Jadi gini aja, kan kita punya ini yang tersier, sekunder, primer sama metil. Nah, kalau spesies-spesies ini terbentuk, perhatikan kalau yang tersier itu lebih stabil dibanding sekunder, lebih stabil daripada primer dan metil. Nah, makanya kalau kita melihat bahwa hmm, produknya ya itu menghasilkan karbokation yang kurang stabil karena kita bisa bandingin sebetulnya. Yang sorry, yang ini ya. Nah, yang ini kan kita punya dia sekunder karbokationnya. Tapi bisa nggak sih kita pindahin aja satu gugus lah, entah itu hidrogen, entah itu metil atau apapun itu, yang menyebabkan oh iya ketika terjadi shift eh, apa namanya eh bukan putus sih sebetulnya, nggak boleh putus sebetulnya. Itu berlangsung cepat sekali sebetulnya ya. Dia copot gitu dari yang rangkanya terus pindah gitu ke muatan positifnya. Positifnya juga pindah ya, tapi bukan berarti muatan positif pindah enggak, tapi karbon itu dia membawa elektron dari karbon yang ini yang merah supaya dia berikatan dengan yang si karbokation ini. Akhirnya yang karbon yang merah ini kekurangan elektron. Karena dia kekurangan elektron, maka dia menjadi positifnya di situ gitu. Kebayang? Nah, karena kalau kita udah shift ke sini, kita akan menghasilkan karbonnya gini kan. Si karbokationnya gini, positifnya di sini kan. Ini ada metil. Nah, ini kan kita berubah. Nah, berubah kan? Yang tadinya adalah apa? Sekunder, ya enggak? Karbokation sekunder menjadi tersier. Oh iya, berarti dia itu lebih stabilnya di tersier. Oke, kita lakukan penataan ulang seperti itu. Kebayang nggak sampai sini? Putri. Bayang, makasih. Jadi intinya Hmm, lihat karbokationnya harus di iya. tersier gitu. Iya. Dan ini termasuk Oke. si ini apa termasuk si apa namanya? Radikal. Radikal juga sama kayak gitu. Paham nggak kalau yang radikalnya kayak gimana? Sama aja kok yang radikalnya, tapi yang radikalnya itu yang pindahnya bisa radikalnya gitu. Kebayang nggak? Maksudnya gimana? Radikal sama shiftnya sih. Dalam ya sebentar. Oke, nih, oke gini deh. Kita coba lihat lagi ya soal yang ini, yang di bawah. Oke, coba kita perhatikan yang tadi tuh benar juga sebetulnya kepikiran. Ini bisa nggak sih dia mengalami resonansi yang di cincin dalam gitu ya, walaupun dia bisa mengeluarkan ikatan rangkapnya. Oke, kita bahas lebih detail yang ini ya.
Oke, kalau kalian punya pendapat atau apa boleh ya. Di sini kita belajar bareng aja lah gitu ya. Kan bisa, siapa tahu aku juga bisa salah ya. Nah, pemikiran aku tuh gini yang pertama. Jadi substratnya itu kan dia primer ya. Alkohol ini kan alkohol primer kan. Benar nggak? Nah, jadi kalau alkohol primer, karbokation yang mungkin terbentuk itu ya primer. Kalaupun dia terjadi apa pergeseran, metida shift ya, pergeseran. Nah, eh, ya penataan ulang maksudnya. Si metilnya pindah kan ke karbon yang si primer tadi. Nah, akhirnya muatannya jadi sekunder. Nah, di satu sisi itu tuh sebenarnya dia bisa langsung diserangnya di yang karbon primer. Kenapa? Memang betul karbokationnya itu emang kurang stabil sih dibanding yang sekunder kan ya. Karena tadi kita gambarnya ini kan yang primernya. Nah, ini yang sekundernya gitu. Ini lebih stabil sebetulnya. Bayang? Tapi kalau misalnya resonansi gitu, ini kan mau mindahin ikatan ya. Nah, aku tuh mikir kalau misalnya mindahin ikatan itu jadi ikatan rangkap keluar. Nah, kalau misalnya jadi ikatan rangkapnya keluar, yang di dalam tuh masih bisa beresonansi. Cuman itu tuh kurang disukai setahu aku. Karena dia lebih sukanya itu apa ya, delokalisasinya itu di situ aja. Kecuali nanti kalau misalnya boleh nggak positif boleh, asal ada atom yang elektronegatif. Dia punya PeB. Biasanya apa namanya kalau dia punya PeB, biasanya dia itu bisa ke atom kan, muatan positif ke atom. Nah itu lebih memungkinkan gitu sih. Itu pemikiran aku. Nah, soalnya di pemandunya, si panduannya, yang ini nih, aku kasih deh panduan cara ngerjainnya. Panduan yang ini, soal yang latihan SN dan E ya. Bukan ini. Ya ini udah ada jawabannya sih sebenarnya. Aku salah download nggak apa ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Kan bukannya substratnya yang kayak gini ya. Sebentar ya, loading. Bentar, agak loading. Nah, ini coba. Kita lihat panduan ini. Nah, yang pertama kan substratnya apa? Primer, gitu kan. Nah, karena tadi si alkoholnya berada di substrat yang primer gitu. Nah, kemudian tadi si basa NH2 NH2 minnya kan strong unhindered base, ya enggak? Ini kan, yang ini strong unhindered base. Nah, makanya aku berpikir kalau misalnya pakai yang strong unhindered base, kemungkinannya pasti ini udah kasih tahu soalnya SN2 sama E2. Karena dia SN2 E2 itu nggak ada penataan ulang harusnya. Kebayang? Dan di sini dikasih tahu produknya itu SN2 mayor, E2-nya minor. Gitu sih. Aman nggak kira-kira? Dari panduan ini ya, dari panduan ini. Gitu. Kebayang? Yang nanya, kebayang nggak, Pin? Menurutku gitu ya, argumen aku gitu. Ada ini nggak, argumen lagi nggak? Kenapa seperti itu? Gitu? Iya, di sininya sih panduannya gitu. Ya, di sini panduannya gitu. Dia SN2-nya mayor. Gitu. Nah, ya, sebenarnya mungkin juga sih. Iya, coba deh buka bukunya. Buka bukunya kalau misalnya ini kan pelarutnya DMF ya, apotik polar. Sebentar, aku cek lagi deh catatan ya. Di situ untuk yang pelarut juga, dia kan si protik polar tuh harusnya SN2 kalau nggak salah. SN1 harus yang, sorry ini aprotik polar ya, aprotik polar. Kalau SN1, nah kalau SN1 itu harus pelarutnya yang protik polar ya, betul? Oke, ini coba aku sekalian ngecek ya. Nih aku coba buka catatan lagi. Nah di situ tuh tertera gitu. Wait, sebentar, aku catat mas. Nah ini SN2 ya, SN2 pelarutnya polar aprotik. Nah itu dikasih tahu pelarutnya itu polar aprotik SN2 itu.
NU-minnya yang kuat, betul. NO-minnya yang kuat dan LG-nya yang buruk, betul. Nah, ini udah ada datanya Pin. Nah, jadi yang itu kurang disukai, betul. Kenapa? Tapi bukan alasan resonansi ternyata. Kurang disukai tapi bukan karena resonansi ya. Karena ini alasannya. Yang pertama itu SN2 cepat karena pelarutnya polar aprotik ya. Ya, kayak ini aku validasi deh di bawah. Nah, yang pertama eh aku lanjutin aja deh. Yang empatnya adalah pelarutnya polar aprotik polar. Pelarut aprotik polar. Udah ya, aprotik polar. Nah, terus selanjutnya N-uminnya kuat. Nah, N-uminnya tak terintangi dan kuat gitu ya. Dan kuat gitu. NH2- tuh kuat banget. Kuat. Nah, terus LG-nya buruk. LG itu living group ya, living groupnya buruk, bener. Karena tadi kan kita lihat OH ya. OH itu jelek. Nih, si OH ini kalau pengen copot kan OH min ya. Ini LG yang buruk, nggak stabil. Ini LG buruk. Karena nggak stabil dong dalam bahasa OH min, bahasa kuat nggak bisa ya. Itu LG-nya buruk. Nah, sama satu lagi C plusnya kurang stabil. Nah, ini yang penting. Ini yang pentingnya aku kasih warna pink. Yang kelima adalah C plusnya kurang stabil. Karbokation kurang stabil. Betul. Betul. Yang ini emang kurang stabil. Ini dari catatan ya. Nah, ini bener banget. C plusnya kurang stabil. Karena kita tahu tadi pembentukan karbokationnya di mana? Karbokationnya di primer, bukan sekunder kan? Itu nggak boleh penataan ulang jadi sekunder. Gitu. Jadi jangan kekecoh juga. Kalau misalnya kalian menyatakan, oh iya kan bisa resonansi, udah aja ambil yang SN1 misalkan atau S1 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 atau SN1 gitu ya karena penataan ulang. Nah, hati-hati. Karena yang pertama OH-nya jelek ya kalau misalnya dilepas makanya harus diprotonasi dulu. Nah, si si LG-nya buruk, C plusnya kurang stabil. Nah, kalau misalnya ini copot, ini OH2 plus aja ya. Ini kan copot ya enggak? Nah, jadi kurang stabil. Nih, kalau misalnya kita gambar, ini kan plus. Ini kurang stabil kan? Karena lebih stabil yang sekunder, betul. Karena ini kurang stabil, makanya dia memenuhi SN2, betul. Gitu, Pin, penjelasannya. Ya. Nah, ini sorry, bukan karena resonansi. Ini tetap disukai ya, ternyata. Disukai. Nah, tapi namun ya, tidak ada penataan ulang gitu. Jadi nggak bisa. Nah, dia tidak ada penataan ulang. Terus, apa? LG-nya buruk ya. LG-nya buruk. Jadi nggak boleh apa namanya kamu shift gitu ya, shift terus pindah jadi sekunder terus dia muter dalam itu nggak bisa gitu. Oke, ini tetap disukai tapi alasannya bukan karena resonansinya, tapi alasannya itu adalah ini yang tadi udah disebutin. Ya nggak substratnya primer yang pertama. Terus NU-nya tak terintangi dan dia kuat si nukleofiliknya gitu. Ya, jadi tetap yang mayornya SN2. Terus pelarutnya aprotipolar, udah ya, dimetilformamida sama LG-nya buruk. Dan C plus kurang stabil. Ini udah identifikasi sudah memenuhi semua ya. Gitu. Oke, nah karena di jawabannya juga gitu. Dari dari kakaknya sebentar. Salah. Yang mana sih? Ini kan? Nah ya, sorry. Nah, kita lanjut ke soal ini deh ya. Oke, kita lanjut soal ini. Oke, gue penasaran soal ini. Oke, OTS itu dia tosilat, ion tosilat gitu ya. Anggap aja bulky lah gitu. Kalian cukup tahu dia bulky. Walaupun ada strukturnya, tapi biar kalian gak terlalu banyak ngafal struktur, kalian pahami aja, oh dia itu bulky. Nah ini ya, coba kita kerjain yang ini. Nah kita cek nanti jawabannya sama nggak sama yang pembahasan ya. Ini segi 8 ya, males banget. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segi 7. Ya ampun. Oke, kita coba bahas. Ini yang soal nomor D ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh jelek. Gimana ya gambarnya? Susah. Kalau bisa nggak? Boleh di ini.
Screenshot. Ya, malah typing. Kalem ya. Susah gambar segituju soalnya. Sorry. Oke, screenshot aja ya. Nah, ini tuh silat. Nah, ini sebenarnya kalian nggak harus terlalu hafal struktur, nggak apa-apa lah. Yang penting tahu, oh, tol silat itu dia bulky gitu ya. Nah, coba ya, kita kerjain. Kerjain bareng juga, ayo boleh kalau mau. Wow, gede banget. Nah, sekarang, oh ada fungsi pemanasan ya. Ini kemungkinannya ya, kemungkinannya kalau udah ada pemanasan, pakai H2O, H2O itu dia eh, jelek, nukleofiliknya jelek, basa yang lemah, kemungkinan eliminasi harusnya. Ya, kemungkinan ya, kemungkinan eliminasi. Nah, itu tebakan pertama. Karena kalau misalnya pengen eliminasi itu, iya, NU-minnya yang lemah ya untuk eliminasi itu. Jadi biasanya dia apa namanya lambat gitu ya karena ada intermediate. Oke, ini coba dulu lah. Oke. Oh, ini nggak digambar ya produknya nggak apa. Nah, berarti kita identifikasi lagi ya. Kita cek lagi gitu. Nah, ini apa reaksinya? Yang pertama substratnya bulky atau gede lah ya, nggak bulky sih. Bulky sih. Bulky karena sih ada sitosilatnya itu ya. Substratnya gede gitu. Bulky, substrat bulky meruah. Kalau diserang agak susah nih. Nah, terus yang kedua, H2O itu kan NU lemah ya, NU min lemah ya. NU min lemah. Atau basa yang lemah banget sih sebenarnya. Basa yang lemah banget. Ini kebetulan eh, kayaknya solvolisis sih. Solvolisis tapi yang bukan SN-nya ya. Solvolisis yang eliminasinya. Maksudnya bukan berarti kayak H2O-nya itu atau jangan berpikir bahwa dia diserang sama H2O-nya iya, cuman terbentuk lagi H2O-nya gitu. Jadi apa ya? Aku pengen ngomong tapi takut salah. Jangan bilang solvolisis lah, tapi dia melalui perantara H2O ya, pelarut itu dia bisa menghasilkan suatu eliminasi gitu. Nah, ini coba dulu ya. Nah, sekarang kemungkinannya itu ini tuh menjadi wow. Oke, harus digambar berarti. Nah, ini terus pemanasan ya. Jangan lupa ada pemanasan delta T naik, suhunya dinaikkan, pemanasan ya. Enggak jarang kalau seperti itu sih. Oke. Nah, harus gambar segitu. 1, 2, 3, 4. Oh, iya bisa gini ya. 1, 2, 3, 4. Gitulah ya. Terus bawahnya 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini segi 7 kan ya? Segi 7 kan benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tujuh iya benar. OTS ya, OTS. Nah, kita udah deh gambar aja deh biar penasaran gitu, pengen tahu gimana. OSO, oke. OSO, oke. Berarti ini ada S, double bond S, double bond O, terus mengikat gede banget ya. Mengikat si ini, apa namanya, ion fosil. Ya nggak sih? Itu kan terikat oleh O ya. Benzen, mengikat benzen. Oke, mengikat benzen. Ada yang punya ide? Gimana caranya si H2O ini bisa nyerang? Padahal dia bulky banget, bulky parah. Kebayang nggak? Ada yang punya ide nggak? Kira-kira gimana ini? Si T-buoknya gede soalnya. Hmm. Ini kemungkinan eliminasi sih. Tapi eliminasi apa ya? Kalau nggak eliminasi satu, iya. Oh, oke. Ini kan cincin 7 ya. Cincin 7 tuh nggak stabil. Nah, karena cincin 7 nggak stabil, coba kita berupaya membentuk cincin 6. Berarti harus dari melalui eliminasi satu ya.
S1 biar ada penataan ulang. Hmm. Jadi ini kayak gini. Oh, ini H ya. Ini aja. Nah, ngambil, diambil gitu ya. Ini ambil, ini copot. Ya, diambil lah. Pokoknya kayak gitu diambil. Terus yang ini kan jadi OH plus ya. Tuh. Terus segitu tuh. Dua, tiga. Nah, terus ini gini kan? Ini gini, nah gini. Sorry, nggak nempel. Set, 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 gini. Nah, ini kan suka, gugus pergi yang sangat baik ya. Tosilat ini gede banget. Ini gini. Ini diambil gimana sih gini ya? Gini kan? Oke, aku ganti warna deh. Coba. Ini ada karbokation di sini. Ya, entah apa itu stabil, ini tersier, karbokation tersier iya, tapi coba pahami cincin segitujuh. Segitujuh itu nggak planar. Kebayang nggak? Dia bisa berubah konformasi kan? Oke, nah ini aku gambar dulu deh. Ini kan copot jadi living group. Nah, yang ini produknya kan masih tetap segi 6 ya. Ini, ini jelek. Tidak jelek, susah banget gambar segi 7. Gini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gini ya. Oh, lebih bagus. Oke, nah kita punya gini kan. Ini karbokationnya di sini. Nah, coba perhatikan. Kalau karbokation di sini kan ini kan tersier. Iya sih, tersier. Tapi hati-hati harus planar. Ini cincin. Ini susah ini. Kalau segi 7 itu nggak planar ya. Dia susah kalau dibikin planar. Kan terikan cincin. Terikan cincin sudutnya semakin besar. Itu nggak stabil. Jadi paling stabil itu cincin 6. Pertanyaannya, ada clue nggak buat ngubah dia jadi cincin 6? Kebayang nggak? Jangan jadi segi 8 ya, tambah nggak stabil. Ada clue nggak? Dia harus bikin cincin 6. Tapi mindahinnya gimana? Mindahin satu elektron di ikatan antara karbon-karbon. Bikin cincin 6. Berarti hmm, kalau ke situ gede banget ya nanti. Harus jadi cincin 6. Kalau yang ini gimana? Pindahin ke sini. Putus ya ntar. Segi 6 nggak ya? Nih ya, nih aku coba hipotesis dulu ya. Ini ke sini kan? Nah, coba kalau ikatan ini pindahin ke sini jadi segi 6 harusnya. Bener nggak? Nyambung ke sini. Satu. Jadinya gini nih. Aku titikin ini. Jadinya bakal kayak gini. Ini aku titikin. Gini. Ini kan segi 6 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Segi 6 ya. Nah ini putus. Yang ini putus. Satu putus. Jadinya oke. Nah kebayang. Jadi kayak gini. Coba kita gambar ulang. Harusnya gini. Segi 6. Jelek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini jadi gini. 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 Kebayang nggak? Ini jadi segi 6 ya. Nah, ini lebih stabil karena terikan cincin 7 nggak bagus, tidak disukai. Ya ini ring strain. Nah, karena dia ada ring strain, terikan cincin gitu ya, nggak stabil kalau disuruh planar tuh di dalam. Makanya ikatan karbon-karbon ini pindah gitu. Kebayang? Gini deh. Aku ganti warna deh sekarang. eh yang ini gini set 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 jelek. Sabar ya, biar memvisualisasikan dengan baik dan benar. Gini, 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 gini kan, terus segi 7 gini kan, segi 7 kan. Nah ini aku ganti warna deh, oranye misalkan yang ini, set set. Nah yang ikatan ini jadi oranye ya, nggak apa-apa, aku kasih oranye, kebayang? Nah ini kan plusnya di mana?
C. Kebayang? Bikin ikatan CC. Putus kan? Kebayang putus kan? Nah, makanya ketika dia putus, sorry. Ketika dia putus, hasilnya bakal sama kayak yang di bawah. Segi 6. Gini, ya kan ya? Set, set, set. Nah, ini orennya jadi ke bawah. Gini harusnya. Ya, kebayang? Ya mekanisme apa? Nah, ini kan berarti eliminasi ya. Soalnya nggak mungkin diserang lagi. Diserang sama siapa? Ohamin. Ohamin nggak bisa sih. Iya lupa karbokationnya di sini ya. Ini nih di sini karbokationnya. Ya, sorry. Wow, gimana nyerangnya ya? Ah, sebentar. Ini Ohamin nyerang saja nggak bisa ya, pentavalen nanti. Tapi ya harus pindah ke sini. Jadi ini tetap segi 6. Gini, gini kan. Tetap ya nggak bisa ya. Nggak bisa. Gimana ya? Wait, ini cincin 7 soalnya. Kalau diserang gitu aja nggak stabil harusnya. Ada yang punya ide nggak kalian? Ini menurut kalian lebih baik cincinnya bikin cincin 6 atau lebih baik ya udah serang aja gitu oh hanya ke cincin 7 tadi tapi nggak stabil. Pilih mana? Menurut kalian yang mana? Ada yang punya ide nggak? Bingung Ki. Ini apa ya Tapi emang pembahasannya? tapi bisa Gimana? yang ngubah dari bisa yang ngubah Apa? cincin 7 ke cincin 6. Iya, bisa karena kestabilan cincinnya, ring strain-nya dia lebih stabil seperti itu sebetulnya. Oh, Nah, itu masalahnya. Oh, kalau yang di pembahasan tuh dia pakainya eliminasi. Oh iya bener juga ya. Gak kebayang aku. Baru kepikiran pakai eliminasi. Bener bener bener. Iya ya. Nah, oke, yang ini nggak bisa diselesain ya. Oke, ini aku anggap ini salah. Kenapa? Karena yang pertama ini kan udah stuck ya. Ini emang ada ya karbokation Turner, quaterner enggak ya? Nah, ini salah. Ini aku kasih tanda aja nih salah. Ini jawabannya eliminasi guys ternyata, bukan substitusi. Nah, ini salah ya. Oke. Oh, ternyata ini salah. Nah, sekarang kita eliminasi aja. Nah, caranya gimana? Caranya tadi pakai konsep yang si hidrogen beta. Ya udah lah ya, aku gambar lagi si segi 7 tadi. Segi 7. Gini, 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 gini ya. Terus gini, gini, gini. Nah, ini kan si tosila tadi. OTS aja ya, males gambarnya. Gini kan. Nah, ini kan alfa ya. Ini alfa. Berarti betanya di sini. Ini hidrogen yang atas atau bawah? Ini bisa nggak? Oh bisa ya. Hidrogen beta ini juga bisa. Nah, gitu. Kayak satu-satu deh. Misalnya ambil hidrogen beta yang ini dulu. Ambil yang ini, ikatannya gini kan. Ini putus ya. Duh, males bikin segitujunya. Oke. Ya udah gini aja. Ya, agak ngasal dikit biarin. Nah, ini copot. Nah, kita punya gini kan. Nah, kita ngambil hidrogen yang di sini, maka kata rekatnya di sini kan. Nah, ini aman, aman ini. Itu yang pertama. Terus ada juga kalau ngambil yang bawah. Sama aja nggak sih yang bawah sama atas? Sama aja ya. Misalnya yang beta, kita ngambil yang beta. Oke, kita coba ngambil yang beta. Nah, gitu.
gini. Nah, ini hidrogen betanya yang ini gitu ya. Ini plus atau enggak? Oh ya, plus lupa. Ini ada plusnya ya. Nanti ini kan udah dicopot, ini plus ya. Kita punya H2O. Si H2O-nya ngambil hidrogen yang itu coba. Ngambil ini. Berarti ikatannya ke sini kan? Ikatannya ke sini, ini copot gitu. Ya. Ini kita punya segi 7. Yang di bawahnya itu gini. Ikatan rangkap di sini ya. Benar nggak? Ya, gitu. Salah. Kok di ujung? Ikatan rangkapnya di dekat siklik. Di sini ya. Oke. Nah, pertanyaannya lebih stabil yang mana? Yang di luar siklik apa yang di dalam siklik? Karena ini produknya ada 2, mayor dan minornya. Yang mayornya yang mana? Yang di dalam siklik ya harusnya ya. Yang nggak sih? Ini kan tersubstitusinya dia yang ini. Oh, 3 ya. Tersubstitusi 3. Yang ini tersubstitusi berapa? 1, 2, 3 juga ya. Sama deh berarti. Ini mayor ya. Ini mayor. Sama harusnya. Karena substitusinya dia, ini kan tersubstitusi 3 ya. 3. Yang ini udah 3. Oke, sama. Nah, terus yang minornya, ini yang langsung aja ya. Yang minornya itu adalah yang SN tadi. Ganti OTS-nya sama yang gugus OH. Nah, itu sebenarnya nggak disukai ya. Nggak stabil itu. Nah, yang bawahnya gini terus ada OH. Ini minor. Nah, jadi tambah tadi OTS min gitu. Gitu. Ini minor ya. Bahkan renik lah. Harusnya minor atau renik. Soalnya jarang banget yang dia itu substitusi yang gugus yang gede gitu ya. Susah. Oke, lanjut lagi. Aman sampai sini? Kalau aman coba ketik 3 dong. 3-3. Ya. Oke, makasih. Aman nggak guys? Kalau aman ketik 3-3. Aman-aman? 3-3. Oke, sip. Lanjut. Oh, yang bertahan tinggal 5 orang. 4 deh, 4. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Sampai sini paham? Oke. Nah, kita coba lihat dulu satu soal. Lihat lagi ada lagi nggak soalnya? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut. Sorry. Ada yang tanya dulu nggak untuk soal yang ini? Yang tanyain dulu. Baik banget, gugus perginya baik atau buruk? Baik banget. Oke. Ya, OTS min ya. Aduh, biasakan. Ini soalnya kalau OTS aja itu nggak beda. OTS min, H2O baik banget, protik. Oh ya, pelarutnya air ya. Protik polar, ya. S1, ya. Terus, oh dia nggak ngelanjutin ya udah. Ulang, iya, ulang ya. Ada perataan ulang tadi. Eh, kalem. Emang ada perataan ulang? Enggak dong. Enggak dong. Enggak ada. Dia nggak ada penataan ulang ya. Karena tadi produknya langsung diserang gitu aja. Nggak ada. Ya, oke. Gitu ya. Oh ya, oke. Kita mungkin nge-review lagi lah ya. Sekalian yang tadi. Nah, jangan lupa kalian kalau bisa hafal ya. Kalau bisa. Cuman semoga dikasih panduan cara ngejain SN sama berdasarkan tadi data tadi. Dari substratnya dan lain. Tapi kalau bisa identifikasi kalian sendiri sih. Karena takutnya itu nggak dikasih gitu loh.
hafal kalau bisa gitu karena ya itu salah satu konsep sih ya gitu sih. Jadi ya emang agak tricky juga gitu, jujur tricky. Kayak tadi misalkan yang kasus cincin. Nah, yang si cincin itu tuh sebetulnya oke gini deh. Mungkin yang tadi yang nanya tuh itu ya Zakwan. Nah, ini aku kasih contoh deh satu ya. Kalau saya dapat sini yang sederhana aja. Nah, ini reaksi SN kebetulan. Tapi dia ngebentuk cincin. Jadi alifatik jadi cincin. Nah, terus yang tadi kayak ya aku kasih soal yang mana ya yang ada cincin. Oh ini, oke. Aku kasih satu soal yang cincin sama satu soal yang pembentukan sikliknya ya. Oke. Nah ini deh. Oke, misalnya kita punya senyawa ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kitabnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini iodin. Iodinnya ini OH. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini OH. Na plus H- natrium hidrida. Kita punya Et2O dietil ether. Nah, ini akan mengambil hidrogen yang ini. Jadi si hidrogen H- hidrida ngambil hidrogen ini copot ya. Kebayang? Nah, kita punya minusnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita punya ini minus kan, O minus nih. Nah, itu ada dua gugus fungsi. Nah, dua gugus fungsinya itu dia sama-sama berguna. Kenapa? Karena ini kalau misalnya cuma O minus aja, itu nggak stabil titik polar dan nggak mungkin eliminasi. Ini SN. Aprotik polar, dietil ether, dan mengalami SN2. Nah, SN2 tapi nggak ada penataan ulang. Kenapa? Karena ini dia sekaligus mereaksikan dirinya sendiri. Dia nyerang dirinya sendiri. Si Omin ini nyerang ke sini. Oh, ke karbonnya ya, bukan ke ikannya. Ya. Nah, kayak gini. Kita bikin siklik segi 6 dan ini stabil. Nah, ini contohnya Zakwan. Kalau misalnya kita mengindikasikan bahwa kalau pembentukan cincin itu dia lebih stabil. Ini namanya THP. THP itu tetrahidropiranosa. Tetra heteroatom. Piran, sorry. Piranosa sama nama gula ya. Dia namanya tetrahidropiran. Oke, satu lagi. Ini kalau siklik 6 dia lebih stabil. Nah, sekarang coba kalau misalnya reaksinya seperti ini. Kita punya siklobutana. Nah, si siklobutana ini dia ngikat substratnya. Ngikat gugus lain. Ini. Kebayang? Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kan memprotonasi ya. Ngambil ini kan. Bener nggak? Ini kan. OH2 plus. Ya. Nah, sekarang si OH2 plus ini copot. Ya nggak? Ini copot. Ini plusnya di sini kan. Pembentukan karbokationnya di sini. Ini kesetimbangan ya BTW. Karena dia bisa balik lagi sebetulnya. Gini, gini, plus kan di sini ya. Nah, ini itu tuh dia bakal diserang sama dirinya sendiri. Gitu. Dia akan ngebentuk cincin 5. Kebayang? Jadi yang ikatan karbon yang di butana, siklobutana, dia nyerang ke yang sekunder. Nah, ketika dia udah nyerang ke yang sekunder, ini jadinya siklik 5. Siklik 5 seperti ini. Nah, terus dia ada metil di sini. Kebayang? Kebayang ya? Jadi ada metil. Gitu.
Dan ini ada satu hidrogen beta lah gitu. Kenapa? Karena kita punya si kationnya, karbokationnya di sini. Nah, kalau ingin melakukan penataan ulang, ini ke sini, ya, hidrogennya ke situ, terus dikurangin hidrogennya, dilepas maksudnya. Kenapa dilepas? Dia membentuk asam lagi, karena kan tadi ada katalis asam ya. Nah, ini dia melepas gitu, jadi mengurangi H plus, membentuk katalisnya lagi yang baru. Nah, sehingga dia akan membentuk ini. Gini, plusnya di sini kan ya, positifnya di sini. Nah, sekarang oh iya lupa. Ini udah nggak ada ini ya, udah nggak ada karbokation ya, udah berupa alkena karena dia dikurangin si H plusnya, si hidrogennya jadi katalis asam lagi ya, terbentuk lagi. Nah, si ikatannya udah menetlakan yang ini jadi gini, gitu ya. Oke. Nah, itu yang mayor ditambah yang minornya kayak gini. Yang minornya si alkenanya di luar. Kebayang nggak? Nah, alkenanya di sini. Gitu. Ini mayor, yang ada di dalam itu mayor, ini minor. Jangan lupa. Kenapa? Karena kita tahu cincin 4 kestabilannya lebih stabil lebih tidak stabil daripada cincin 5. Nah, kestabilan ring strain ini. Karena sudut terikan cincinnya kan kalau apa gini, kalau SP3 itu lebih mendekati sudut 109. Kalau semakin mendekati sudut 109, dia lebih stabil, oke? Semakin stabil. Sedangkan cincin 4 sama cincin 4 kan jauh dari 109 karena dia sudutnya kaku, 90 derajat. Nah, kalau segi 5 ya 100 lebih lah gitu ya. Nah, jadi segi 5 lebih disukai seperti itu. Kestabilan cincinnya. Kestabilan cincin ya kita punya. Kalau cincin 4 kurang stabil dibanding cincin 5 ya kan ya. Nah, makanya itu kenapa salah satu dasar ternyata dia bisa loh membentuk cincin yang baru yang lebih stabil dengan syarat halangan ring strain-nya ring strain-nya itu kecil, rendah gitu ya. Bayang? Pokoknya kata kuncinya ini. Kalau misalnya mau SP3 kan sudutnya 109 derajat ya. Nah, ini kan 90. Ini sudutnya 90. Gak stabil. Kalau ini berapa ya? 100-an lah. Sekitar 100 derajat. Ini lebih mendekati berapa ya ini tuh ya? 105 gitu. Ini aproksimasi ya, aku gak hafal dah. Antara pikir itu segi 7 tuh terlalu banyak sebetulnya. Tapi kasus tertentu ya, nggak semuanya seperti itu. Aman-aman, kalau aman ketik 4, 4, 4. Aman nggak? Kalau aman ketik 4. Oke. Ada yang tanyain dulu nggak? Ya kita cek deh. Mungkin yang request spektroskopi mungkin dibesokin aja ya. Karena udah terlalu ini deh, terlalu lama, terlalu malam. Besok insya Allah lah. Besok hari apa sih? Rabu. Rabu boleh lah. Kita masih ada 2 hari lagi kan, Rabu Kamis. Oke lah. Terusnya bisa. Nah, besok Rabu kita lanjutin SN sama E dulu ya. Latihan lagi. Oke? Latihan lagi nggak apa-apa lah. Besok kita latihan lagi SN sama E gitu ya. Jangan lupa spektro. 4 Desember. Emang 4 Desember ada apa? 4 Desember ada apa? Gitu. Ya. Oke, aku cukupkan aja lah ya, biar nggak terlalu malam juga ke kalian ya. Oh, oh iya maaf. Oh iya ya. Oke oke. Sorry, lupa. Oke, kalau gitu aku cukupkan aja ya. Ini sampai sini aja. Oh udah oke. Eh, oke. Sebentar. Belum aku tutup. Ini udah segini sih, kalau nggak salah soalnya nggak ada lagi.
Pengennya ada lagi ya? Oh udah, ini udah. Iya ini udah ya. Ini udah, iya udah. Sisanya tinggal spektro. Ntar spektro menyusul lah ya. Tutup, alangkah lebihnya kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Kayak berdoa dalam hati, dipersilahkan.